Ikhwani fiddin, azan Allah wa iyyakum. Kita masih berada di pasal kelima dari bab adab, yakni adab terhadap diri sendiri. Kemarin kita sudah bahas adab terhadap diri sendiri. Ketika disebutkan adab terhadap diri sendiri, yakni kepada diri kita pribadi. Diri kita pribadi ini mengandung dua unsur, yakni jasad dan ruh. Mengandung dua unsur, jasad dan ruh. Ya, kalau antum catat itu sangat bermanfaat. Mana tahu nanti ada kuis, ada pertanyaan. Ya. Jasad dan ruh. Jasad itu seperti apa? Seperti saat ini. Seperti yang kita rasakan saat ini. Seperti antum melihat ana, seperti ana melihat antum. Inilah jasad. Ya. Bagaimana adab kita terhadap jasad kita? Biasakan mandi. Jaga kebersihan. Mandinya berapa kali sehari? 2 kali, pagi dan sore hari, ya. Kalau gerah, mandi. Nanti kita akan masuk ke dalam ruh. Karena ada orang yang setiap gerah dia mandi. Setiap gerah dia mandi karena enggak nyaman. Karena enggak nyaman, ya. Itu jasad. Kita berpakaian yang rapi, ya. Ya, pakaian yang bersih, pakaian yang wangi, menutup aurat. Jadi pakaian itu bebas, ya. Yang penting itu menutup auratnya, ya. Namun untuk menjadi seorang imam harus memiliki pakaian khusus. Jangan jadi imam pakai kaos, pakai kupluk aja. Sementara makmumnya pakaiannya rapi-rapi. Ini enggak, ya, ghairu mu'addab. Enggak beradab di sini maksudnya adab salat, ya. Bukan berarti ghairu mu'addab, bajingan, tidak. Hanya dalam hal sisi pakaian itu tidak mencerminkan adab yang baik menghadap Allah Subhanahu wa taala, apalagi sebagai seorang imam. Ya. Gaul-gaul tapi tetap syar'i, gitu. Ya. Para ulama, para sahabat itu supel semua, ikhwah. Supel semua, dia bergaul dengan semua kalangan. Ya. Bergaul dengan semua kalangan. Karena apa? Sibghatullah. Mereka sudah sibghah dengan Allah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Ya, tentunya dengan belajar agama dengan baik dan memohon kepada Allah kekokohan iman, ya. Insyaallah kita berinteraksi dengan siapapun, ya. Selagi kita kokoh, kita tidak akan terpengaruh oleh keburukan mereka. Justru kita berusaha bagaimana mempengaruhi mereka untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah itu jasad kita. Ya, jasad kita yang harus kita perbaiki, ya. Perbaiki. Rajin mandi, ya, berpakaian yang rapih menutup aurat, ya. Qad aflaha man zakkaha, ya. Jadi beruntunglah kita orang-orang yang membersihkan dirinya, ya, baik jasad maupun ruhnya. Kemudian unsur yang kedua adalah ruh, ya. Ruh ini bagaimana hati kita ini dijauhkan dari sifat hasad atau iri dengki, ya. Hasad itu iri dengki, ya. Kepada orang lain, ya, kita jauhkan ruh kita. Karena apa? Jasad kita sudah letih beribadah, sudah banyak beribadah. Tapi kemudian kita kotori ruh kita tadi dengan hasad. Maka apa kata Rasulullah SAW? Jauhilah hasad. Karena hasad itu, ya, dapat membakar amal. Sebagaimana api yang membakar kayu. Artinya apa? Menjadi debu tak berguna. Ya. Kemudian riya. Bagaimana kita beribadah, ya. Apabila nampak dengan mata orang, kita manage hati kita agar jauh dari riya. Minta pujian manusia, pandangan manusia. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda di hadapan para sahabat, ya, ada hal yang paling aku takutkan atas diri kalian. Para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Ar-riya. Sahabat, seseorang, ya,
orang-orang yang dimuliakan oleh Rasulullah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak perlu kita pertanyakan lagi keikhlasannya. Rasulullah masih takut ya dengan dosa riya. Sahabat tidak mungkin kedukun. Sahabat tidak mungkin membaca zodiak, membaca ramalan. Ya. Percaya hari sial, tidak mungkin. Tapi ini dosa yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat dan tentunya kepada kita semua orang-orang yang beriman. Apa itu? Ar-riya. Karena riya itu syirkul asghar. Syirik kecil. Ya, syirik kecil. Ya. Jadi itu sangat ditakutkan oleh Rasulullah SAW menimpa orang-orang yang beriman. Maka sebagai adab terhadap diri kita sendiri, maka bagaimana ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan itu nampak di mata orang, ya, niatkan untuk syiar, jangan sampai kita niatkan untuk mengharapkan pujian, ya, pandangan positif manusia. Kemudian penyakit roh, ya, terhadap diri kita sendiri adalah, ya, yang harus kita buang jauh-jauh, ya, yakni ujub, sifat bangga diri. Dia mungkin tidak ibadah terang-terangan, dia sembunyikan amal ibadahnya dari pandangan manusia, akan tetapi di dadanya muncul bangga. Ya, ketika melihat orang hari Senin nggak puasa, dia puasa. Memang dia nggak ngomong aku sedang puasa, tapi dalam hatinya ada muncul rasa, ternyata aku banyak amalannya, banyak orang-orang yang hari Senin tidak puasa. Ini ujub. Ini ujub. Maka penting sekali tazkiyatun nufus. Maka salah satu adab terhadap diri kita sendiri adalah tazkiyatun nufus. Benar-benar membersihkan hati kita, kita lawan. Karena ulama salaf mengatakan, ya, tidak ada kesibukan yang paling menyibukkan diriku adalah selain dari menata hati. Ya. Ketika ibadah terang-terangan, begitu khawatirnya jatuh ke dalam riya. Begitu ibadah sembunyi-sembunyi, dia tutup rapat-rapat, dia lawan sikap ujub tersebut, tidak ngerasa lebih baik, tidak ngerasa lebih soleh dari orang lain. Karena ketika ada rasa ana khairu minka, ana khairu minhu, wallahi itu bukan sifat orang yang beriman. Bukan sifat mukhlisina lahuddin, orang-orang yang ikhlas untuk agamanya. Tapi itu adalah sifatnya iblis. Ngerasa lebih baik dari orang lain. Adapun kita belajar ini, ikhwan fillah azanallahu wa iyyakum, lagi-lagi untuk mengawasi hati kita, bukan mengawasi hati manusia. Kemudian syum'ah, yaitu memamerkan, ya, terselubung dia bicara ini akan ingin menunjukkan dalam hatinya, itu niatnya untuk menunjukkan bahwa dia pernah seperti ini, yang sudah dibahas beberapa waktu yang lalu, ya. Dia berusaha bagaimana menyampaikan kepada orang bahwa dia pernah seperti ini, pernah melakukan ini, gitu, pernah melakukan itu, dalam rangka pamer. Lagi-lagi ini kita pelajari untuk kita awasi hati kita sendiri. Jangan sekali-kali mengawasi hati manusia. Kita tidak tahu, karena kita tidak pernah membelah dadanya. Yang penting itu bagaimana kita beribadah terang-terangan, jauh dari riya, beribadah sembunyi-sembunyi, jauh dari ujub dan sum'ah, jauh dari hasad, dan menjauhi diri dari segala bentuk kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu walaupun kecil, ya, jangan kita lihat kecilnya suatu dosa. Tapi kita lihat siapa yang sedang mengawasi kita saat itu. Saat kita melakukan dosa. Allah Ta'ala. Ya. Maka dari itu disampaikan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair, orang-orang yang kemudian sudah kadung banyak berbuat kemaksiatan, jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebesar-besarnya murka Allah tidak lebih besar dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Datang kepada Allah Subhanahu wa taala lalu bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itulah adab yang pertama, yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena taubatnya seorang hamba kepada Allah itu sangat membuat Allah Subhanahu wa taala gembira, kawan-kawan. Ketika ada seorang hamba bertaubat kepada Allah, Allah gembira melebihi gembiranya orang-orang yang kehilangan untanya yang penuh dengan bahan makanan, kemudian unta tersebut balik lagi. Lebih dari itu, kegembiraan Allah. Ini juga gambaran sifat Allah, bahwa Allah juga memiliki sifat gembira. Ya, kita tetapkan, tapi jangan kita serupakan dengan makhluk. Jangan kita samakan gembiranya Allah dengan gembiranya makhluk.